Karen. Tes. Halo, tes. Cek suara masuk gak? Masuk, Pak. Masuk. Enak dong kalau masuk. Bang baru hadir ada 8 orang ya. 8 kurangi 2, 6 berarti. Ini yang hadir sekarang udah pada ngumpulin tugas belum? Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baru ada 10 mahasiswa yang mengumpulkan tugas kemarin. Sambil menunggu yang lain untuk yang telah hadir hari ini, bagi yang standby ya, yang nggak di jalan, siapkan ini apa namanya, alat-alatnya, alat tulis ataupun laptop. Soalnya kita mau apa namanya, mau praktek. Prakteknya di Lazarus ada mana, Pak? Iya, pakai Lazarus prakteknya.
adanya cuma Lazarus doang di laptop saya ini. Lagi sakit, Pak. Kenapa? Lagi sakit. Meler nih dong. Capean. Yang udah ngasih tugas nih, udah masuk nih. Stefanius Gulo yang masuk tuh. Terus ada Fadli, Fajar. Aduh, ini deh. Gulo, Fadli, Fajar, terus Leoni, Abdullah, terus Topan. Ada Topan, ada siapa nih, Doni Wahyudi, terus ada Atta Esa, terus siapa ini no subjek ini, Algi, nggak no subjek nih, siapa nih Algi ini, nggak ada nim sama namanya. Sama yang terakhir ini Reza. Tolong ya kalau dikasih tugas yang ada ketentuannya, itu bisa mungkin ikutilah ketentuan gitu, jangan asal kirim aja. Kemarin ketentuannya subjeknya harus ini ya, nah, jadi harus ikutin subjeknya tuh biar gampang nyarinya, ntar saya juga. Ini mah yang ngirim cuman kirim aja screenshotan, nggak ada subjeknya, nggak ada keterangannya, bingung jadi. Ya, itulah. Berapa pertemuan lagi kita UAS nih? Udah disiapin belum tuh temanya buat nanti UAS? Buat praktek yang udah digarap. Pertemuan lagi kan? Sekali lagi gitu? Maksudnya minggu besok terakhir ini. Iya, minggu besok terakhir ya? Nggak keras, berarti bener ya minggu besok terakhir ya kita ketemu ya? Iya, Pak. Waduh, udah disiapin belum tuh dari sekarang tuh? Buat apa namanya prakteknya tuh bikin? Baru mencari-cari, Pak. Mulai bikin dari sekarang konsepnya, soalnya terus bakal kejar-kejaran sama mata kuliah yang lain. Dulu juga saya pernah ngalamin jadi mahasiswa ya gitulah. Kadang ada yang nyepelein itu, ntar aja deh selama ini, nggak taunya pas harinya kebanyakan keteteran akhirnya. Nah, kerjaan banyak juga dulu. Mending nyicil. Waktu pertemuan kemarin kan ada 2 ya tugasnya ya. Masih ada 2 soal gitu, 2 jenis. Yang pertama kan yang setelah kita pertemuan di hari Rabu tuh yang mau bahas tentang matriks ya kan. Nah, ini kebanyakan yang matriks nggak pada bikin nih tugasnya. Jadi bikin flowchart atau algoritma untuk yang perkalian matriks, 2 buah matriks. Terus yang kedua tugasnya itu kan apa namanya itu di hari Kamis ya, yang saya nggak bisa masuk itu mengharuskan modifikasi flowchart yang tadinya awalnya apa namanya flowchart ini. Coba kita lihat ya. Nah, ini nih. Awalnya flowchartnya kan ini flowchart apa namanya dari penjumlahan 2 buah matriks nih. Nah, dari penjumlahan 2 buah matriks ini kan nggak ada apa namanya
kemarin kan saya tambahkan ketentuan khusus. Ketentuannya itu adalah user bisa menginputkan jenis operasi pengerjaan yang akan dieksekusi oleh program. Kalau ini kan hanya untuk penjumlahan nih, ya kan M3 sama dengan M1 ditambah M2. Jadi matriks 1 ditambah dengan matriks 2. Nah, sedangkan ketentuannya kemarin dirubah bahwa matriks 1 dan matriks 2 itu untuk operasi pengerjaan ini ditentukan oleh user. Apakah dia penjumlahan ataukah dia pengurangan. Nah, itu isi soalnya. Simple ya. Daripada bisa belum buat modifikasi flowchart, bikin algoritma. Ada kesulitan nggak bikin algoritma kayak gini? Ini kalau misalkan kita mau tambahkan apa namanya itu tadi, tambahkan operator ya, fungsi operator. Operator itu kan sebenarnya bisa kita cek ada di pertemuan, nah ini nih, pertemuan ke-9. Pertemuan ke-9 di studi kasus yang kalkulator sederhana. Ini kan ada studi kasus percabangan dan pengulangan, jadi menggunakan percabangan. Nah, jadi untuk apa namanya, untuk operatornya kan inputan dari user. Nah, kayak gini jadinya nanti. Jadi kalau misalkan operator yang diinputkan adalah plus, maka proses yang dikerjakan adalah yang tambah. Kalau misalkan operator yang diinputkan adalah min, ya kan, yang dikurangi, atau berarti proses untuk eksekusi programnya kurangi. Nah, ini kayak gini contohnya. Ya, tinggal diterapkan aja di sini. Di mana penerapannya? Untuk apa namanya, operator itu pertama kan harus input operator dulu. Nah, dia di sini nih, setelah input baris dan kolom, ya input ininya nih, input M1 dan M2, matriks 1 dan matriks 2 setelah beres. Nah, ini jangan langsung ke sini. Jadi garis ini kita putus dulu nih, garis ini. Garis ini kita putus dulu. Garis ini kita putus dulu. Udah gitu kita di sini masukin apa namanya, pertanyaan ya, input apa namanya, inputan dulu, inputan operator. Jadi setelah input M1, M2, ada lagi input operator. Nah, coba kita tulis, kita bikin anonet dulu. Nah, jadi garisnya itu jangan dulu ada. Nah, kita tambahkan dulu di sini satu kotak lagi. Ini untuk inputan. Kalau punya aku yang operatornya tak jadiin satu sama input M1 sama M2-nya, Pak. Oh, nggak masalah. Mau kayak gitu juga oke. Lebih simpel kayak gitu juga. Mau dibikin pecah kayak gini juga bisa. Input OP. Nah, tulisannya jelek ini. Input. Susah ya kalau lewat online tuh. Mau nerangin yang begininya. Sabar, Pak. Sabar, Pak. Ribet deh. Ya, jelas ya. Contohnya gini aja, input operator. Atau di sini juga bisa nih. Input M1, M2, koma gitu ya. OP di sini. OP ini adalah operator. Tipe datanya kan char ya. Karakter. Jadi hanya satu, mau plus atau min gitu. Nah, ini kita hapus dulu yang bawah. Nah, kan kayak gini. Jadi setelah input apa namanya, matriks 1, matriks 2, kemudian operator. Nah, sudah gitu gimana? Ya, tinggal tambahkan ada pengulangan, repetisi, sudah di percabangan, sorry. Ada percabangan yang if OP-nya plus kayak tadi itu di pertemuan 9. Nah, tapi di mana itu kira-kira nambahinnya? Di sini di bawahnya. Setelah beres input OP, di sini di bawahnya ada. Jadi yang ini di copy paste nih. Satu blog ini nih. Mulai dari pengulangan sampai ke proses penjumlahan matriksnya. Yang satu mbak penjumlahan, nanti yang satu lagi pengurangan. Itu simple jadinya sebenarnya, Mas. Ya, kayaknya udah pada bisa semua. Soalnya ada yang nanya juga kan. Ada. Nah, sekarang ini coba
saya mau balik di pertemuan 8 nih. Ya, di pertemuan 8 di studi kasus konversi. Yang akan kita lakukan apa? Yang akan kita lakukan, kita bermain dengan logika, simpel, sederhana, kayak gini, flowchart. Ya, masih di flowchart, kita lihat di flowchart ada aja. Ini kan untuk, kalau misalnya kita lihat dari flowchart-nya, ini kan flowchart mengkonversi dari jam ya, dari jam ke menit, kan. Hasil menit ditambah AH dikali 60, iya benar. Jadi kita masukin si user, inputin jam sama inputin menit, dan itu muncul. Coba. Nah, sini. Kalau misalnya kita modifikasi ya, kita modifikasi lagi flowchart. Jadi kan hanya untuk satu kali jalan nih. Maksudnya sekali program di situ ya udah beres, ya berakhir gitu kan. Nah, coba sekarang kita buka Lazarusnya sambil kita tes. Ingat ya, nanti untuk UAS yang dinilai itu relevansi dari algoritma yang dibuat dengan kan bikin studi kasus ya, jadi relevansi antara penjabaran dari studi kasus dengan algoritma yang dibuat, lalu ketika pembuatan programnya, nah itu kan ada translasi ke bahasa pemrograman tuh dari algoritmanya, ya. Kayak gini misalkan algoritmanya seperti ini nih untuk flowchart. Kemudian ditranslasikan ke dalam bentuk pemrograman. Contoh yang diterapkan di sini kan menggunakan bahasa Pascal. Nah itu dilihat nanti sama saya kesesuaiannya gitu loh. Jadi bukan dari bagus atau enggak, bagus atau biasanya program, enggak, tapi saya mau ngelihat kesesuaiannya. Jangan program yang bagus gitu, maksudnya keren, banyak prosesnya, tapi dilihat dari algoritmanya itu, dari prosesnya tidak sesuai, itu harus dihindari. Misalkan di sini project 1 deh, variabelnya di sini kan, nah kita lihat ada HH ya, bentuknya tipenya integer. Kita bisa dilihat di sini hasil nah ini dia, tipenya integer semua, HM hasil integer semua. Jadi kalau ada flowchart sebenarnya enak untuk programmer mah, ya kayak kopi, dia cuma ngeracik doang. Kalau orang-orang SI itu biasanya sih yang bikin resepnya, yang analisanya. Input, masukkan jam, baca ke variabel jam, kemudian di sini masukkan menit, baca ke variabel menit, setelah itu hasil. Nah ini yang kayak gini nih, jadi ini jangan ditiru nih contoh yang kayak gini. Ini ada miss nih. Kenapa ada missnya? Di sini di deklarasi cuma ada dua variabel, AH dan MM, ya kan? AH ini merepresentasikan jam, MM merepresentasikan menit. Nah,
Tetapi untuk hasil, nah ini lupa dideklarasikan nih. Ya. Jadi harusnya hasil juga dibawa di sini. Ini salah ketik misalnya, kelupaan. Nah, terus begitu ditransaksikan juga harus sama. Kalau misalnya di sini ada 3 variabel ya 3 variabel juga di sini. Gitu. Hasil MM ditambah HH dikali 60. Kemudian kita hasil. Hasil. Coba kita run. Masukkan jam, misalkan jamnya 2 jam dan 50 menit. Kira-kira berapa menit? Turunlah, langsung hilang. Ini dulu. Lagi. 2 jam 50 menit. Nah, total 170 menit. 170 menit, 2 jam dikali 60, 120 tambah 50, 170. Ya, pas berarti ya. 170. Nah, ini kan setelah memunculkan hasil nih, sesuai dengan algoritma, ya. Sesuai dengan algoritma, sesuai dengan flowchartnya, setelah mengumpulkan hasil, itu keluar programnya, N. Terus beres. Programnya selesai. Nah, ini kita modifikasi, jadi setelah selesai itu ada pertanyaan, yang mana pertanyaannya itu menawarkan apakah kita akan melakukan pengulangan kembali atau tidak. Nah, gimana caranya? Misalkan di sini saya memanfaatkan menggunakan titik. Saya butuh satu variabel lagi, misalkan nama variabelnya ulangi. Itu ulangi. Repeat. Until UL tidak sama dengan ya. Ini kita tambahkan ulangi program. Ulangi program Y atau T. Return UL. Coba kita tes lagi. Dua jam 20. Nah, ulangi program Y. Nah, muter lagi kan? 1 jam 30. Nah, kalau misalnya kita tulis Y lagi, Y-nya besar. Kalau misalnya yang ditulis yang dimasukkannya kecil, kembali atau enggak kira-kira? Nah, keluar. Kenapa kok bisa keluar sih? Ada yang tahu? Belum ada fungsinya. Nah, di sini ya, coba kita analisa bareng-bareng. Dalam program, untuk penulisannya, nah, ini di sini kan until UL atau ulangi ya, UL itu ulangi. Until ulangi tidak sama dengan Y. Nah, Y ini kan bersifat, ini kan karakter kan. UL ini kan isinya karakter. Lihat karakter yang digunakan apa? Y besar. Nah, huruf Y besar dengan Y kecil, antara Y besar dengan Y kecil itu berbeda.
bedanya dari mana? Bukan beda bentuk, tapi beda bilangan ordinal. Jadi kalau misalnya kita konversikan ke dalam ASCII, itu akan berbeda nilainya. Coba kita lihat tabel ASCII. Apa itu ASCII? American Standard ya. Association Standardization, apa ya, CI-nya lupa saya. Nah, mana Y besar, nah Y besar. Y besar ini dia bilangan ordinal itu 89. Ingat, kalau misalnya komputer itu kan kemarin udah kita sempat singgung sedikit ya pas masalah apa namanya bahasan tentang konversi biner, ya kan, bilangan yang biner ke desimal atau desimal ke biner. Komputer itu kan terdiri dari bilangan biner. Nah, sama nih untuk kode apa namanya huruf juga, angka juga itu dia itu sebenarnya dikodekan dalam bilangan biner. Bilangan biner ini ada apa namanya bilangan ordinalnya. Maksudnya tuh kayak gini, lihat tabel ASCII, nah itu yang sudah dirumuskan oleh para peneliti ya di dunia. Jadi mereka sepakat bahwa untuk huruf A kita lihat di sini tuh des. Di bawahnya kan sih ada desnya itu des. Desnya ini bilangan desimal ya. A itu kodenya itu bilangan desimal itu adalah 65. Nah, ini 65 ini kita tinggal di konversikan ke dalam bilangan apa namanya? Bilangan biner. Nah, tadi antara huruf Y besar dan Y kecil, nah, ini dia berbeda bilangan desimalnya. Y besar dia 89 bilangan desimal. Sedangkan kalau Y kecil bilangan desimal dia 121. Nah, jadi ini tuh yang mendasari apa namanya seperti password ya. Kan kalau misalnya kita isi password ataupun ada beberapa isian gitu di sistem-sistem yang dibikin orang, itu kan sebenarnya suka ada yang namanya sensitive cache ya kan. Jadi hurufnya itu dia sensitif antara besar dan kecilnya. Nah, kenapa? Karena dia memanfaatkan ini nih, memanfaatkan bilangan ordinal ini. Biasanya itu tuh dia pakai buat buat kriptografi ya. Kriptografi itu untuk pengamanan security komputer, nanti itu dibahas lebih lanjut lagi di mata kuliah security komputer. Dulu saya pernah bikin pengamanan standar menggunakan Cesar Cipher. Caranya itu seperti ini. Jadi dikonversi huruf per hurufnya itu dikonversi, yang tadinya huruf dikonversi bilangan ordinal itu berapa. Nah, bilangan ordinal itu ini desimalnya berapa dia. Misalkan Y itu 89. Nah, 89 itu ntar kita masukkan rumus. Nah, rumus itu ntar yang tadinya hurufnya Y nanti keluarnya jadi apa gitu. Nah, itu security komputer itu nanti kriptografi. Nah, ntar kalau udah mainin ke situ mata kuliah itu udah mantap. Oke, balik lagi kita ke sini. Nah, jadi apa yang dimasukkan di dalam karena kan Y ini kan udah ditentukan di dalam program adalah Y besar, ya kan, Y besar. Jadi kita nggak bisa masukkan ini Y kecil. Kalau Y kecil ya berarti anggapannya nggak diulangi gitu programnya. Nah, terus gimana dong biar bisa Y kecil atau Y besar? Biar bisa Y kecil atau Y besar, nah di sini Ridlan UL-nya itu kita pakai uppercase. Coba, nggak bisa bikin case-nya bisa begitu. Jam 20. Nah, tetap dia ulangi. Ya kan? tetap ngulangi 2 jam 10 menit. Mau Y kecil ke tetap ngulangi. Mau Y besar ke tetap ngulangi. Ini ada fungsinya adalah fungsi uppercase. Jadi untuk membesarkan karakter ya dari inputan user, baik itu dia mau inputnya kecil hurufnya, mau hurufnya besar.
Nanti dia dikonversi dulu sama programnya. Nah, ini fungsinya cache kalau di Pascal. Nah, ini jadi dengan dengan repeat until kita bisa terus-menerus melakukan looping program sesuai dengan kondisi yang telah ditentukan. Nah, kalau repeat until dia itu sifatnya itu bersifat salah. Jadi kalau misalkan salah itu terus dia looping. Kalau salah terus looping, kondisi kalau salah terus looping. Nah, ini kan lihat di sini, ini kan until ul-nya itu adalah y besar, tidak sama dengan y besar. Tidak sama dengan y besar. Sedangkan kita apabila masukinnya y, berarti kan salah kan kalau misalnya kita masukin y, makanya dia diulangi. Tapi kalau misalnya kita masukinnya n, nah ini kondisi jadi benar ini. Kan tidak sama dengan y, tidak sama dengan y. N itu kan tidak sama dengan y, betul kan? Nah, maka dari itu keluar dia dari looping. Jadi kalau repeat itu dia akan dieksekusi, repeat akan dieksekusi selama nilainya salah. Nilai dari kondisinya itu salah. Nah, kalau misalnya kita lihat bentuk programnya kayak gini, ya, misalnya bentuk programnya kayak gini. Nah, terus bentuk flowchartnya seperti apa kira-kira? Nah, bentuk flowchartnya kita pilih sekarang. Bentuk flowchartnya dengan program yang seperti itu. Nah, di sini nih, ini tuh jangan dulu n, tapi ada ulangi di sini. Input ulangi. Input set 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 UL. Input UL. Jadi dari sini ini dinaikin sini, jangan dulu n. Nah, sini input UL. Begitu di bawahnya di sini ada cadangan. Ini isinya adalah UL tidak sama dengan Y. Nah, UL tidak sama dengan Y. Kalau UL-nya tidak sama dengan Y, dia akan looping. Kalau sama dengan tidak sama dengan Y, nanti ke sini. Nah, kalau ini benar ke sini, kayak ini true ya. True. Ini kita pakai repeat until. Kalau salah ke sini. Ini masuknya ke sini nih. Ini false. Cuma nanti bikinnya dirapikan aja, jadi jangan bengkok-bengkok kayak gini. Tuh. Jadi mengerti ya, gampang. Jadi kalau misalnya kita mau ada looping terus menerus programnya, nah ini tinggal tambahin aja di bawahnya sini nih. Print hasil, kemudian masuk di sini input tool, ya kan? Nah, ini jangan lupa tapi ditambahkan. Apa yang ditambahkan? Nah, ditambahkan itu adalah ini nih di sini nih UL, di sini jangan lupa UL, kita tambahkan UL untuk variabel pengulangan program nanti. Gitu. Oke ya. Clear. Terus nah ini coba kita tes ini nih, konversi apa nih namanya detik ya, konversi detik ke hari, jam, menit, dan detik. Jadi user nanti nginputin jumlah detiknya berapa, mau 2000 detik ke, mau 1 juta detik ke. Nanti sistem atau program dia akan menghitung berapa hari, setara dengan berapa hari, berapa jam, berapa menit, dan berapa detik. Sebenarnya ini banyak cara ya. Untuk menghitung itu banyak cara.
bisa aja kita tes dulu 1 hari itu berapa detik gitu kan. 1 hari berapa detik kita hitung, kita kalkulasikan, kemudian tinggal kita moduluskan, nah sisanya baru kita masukin ke jam, masukin ke menit, masukin ke detik. Bisa kayak gitu. Nah, tapi untuk apa namanya di modul ini beda cara perhitungannya. Cara perhitungannya itu dia apa namanya step by step dengan pembagian 60. Jadi 60, 60, 60. Pertama di modul 60, terus cari hasil baginya dan selanjutnya dan seterusnya. Seperti ini cara penyelesaian masalahnya. Sehingga flowchart-nya adalah seperti ini algoritma. Pokoknya gini, algoritma yang akan dihasilkan itu pasti akan berbeda-beda. Studi kasusnya sama, tapi algoritma yang akan dihasilkan itu berbeda tergantung dari pola pikir orang yang memecahkannya. Gitu. Pola pikir orang yang memecahkannya itu akan berbeda. Jadi kalau misalkan studi kasusnya sama, nah ini nanti tugas di UASnya tuh untuk praktek. Kalian kan dibebaskan tuh untuk mencari studi kasus. Studi kasusnya pasti kan akan beda-beda tuh. Meskipun istilahnya ada kebetulan studi kasus sama, pasti isinya bakal beda gitu loh. Penyelesaian masanya akan berbeda. Gitu. Jalannya akan berbeda dan variabel yang digunakannya pun akan berbeda dan bentuk penulisan programnya pun akan berbeda. Kalau misalkan sama semua identik, nah itu aneh, itu ajaib. Jadi dia cuma tinggal ganti nama doang yang kayak gitu. Nah, ini coba kita tes praktekan. Pertama di sini ada variabel bil, detik, menit, jam, dan hari. Bil, detik, menit, jam, dan hari. Ini adalah integer. Variabel integer ya. Coba kita cek. Integer semua. Nah, kemudian kita tetap masukin UL deh. Nah, ini repeat input bill. Masukkan itu beres. Input bill. Right, masukkan jumlah detik. Kemudian di sini langsung masuk ke dalam proses. Pertama kita cari detik. Detik, ya tinggal diikutin aja nih mas. Detik, detik 2 sama dengan bill. Nah, ini lambang persen ini adalah representasi dari modulus ya. Modulus 60. Kemudian bill, ada bill dibagi 60. Nah, kayak gitu. Terus setelah beres menit adalah bill dimoduluskan 60. Lalu bill adalah bill dibagi 60. Sorry. Ini bukan pembagian biasa. Ini kalau pembagian yang seperti ini dalam Pascal itu dibacanya pembagian bilangan real atau pembagian pecahan. Nanti hasilnya float dia, floating. Tapi kalau misalkan div itu mencari sisa hasil bagi. Nah ini pembagian di sini tanda slash ini adalah div ini maksudnya. Kemudian jam itu adalah bill dimoduluskan 24. Lalu hari bill
hari, jam, menit. Oke, tinggal kita cetak. Cetak hari dulu ya. Hari, menit, hari, menit, jam dulu. Jam, menit, dan detik. Coba. Tes. Masukkan jumlah detik. 1.000. 1 hari, 3 jam, 46 menit, dan 40 detik. Nah, gitu. Ulangi, ya, ulangi. Coba 200.000 detik. 2 hari, 7 jam, 33 menit, dan 6 detik. Jadi, kalau kita posisinya sebagai seorang programmer, kita hanya tinggal translasikan dari algoritma yang ada ke dalam bahasa pemrograman. Itu simpel, enak, ya. Jadi, tinggal kita lihat aja. Paling yang harus dirubah itu bukan harus dirubah sih, paling syarat biar kita bisa melakukan ini, ya kita harus tahu cara penulisan gitu loh, cara penulisan dari bahasa pemrograman yang mau kita pakai. Sebenarnya ini algoritmanya sama gini-gini juga gitu, algoritma sama gini-gini juga untuk konversi dari detik ke hari, jam, menit. Ya. Algoritmanya sama ini. Jadi kalau misalkan nanti mau pakai bahasa C++, ya tinggal masukin aja ke dalam bahasa C++ dengan mengikuti algoritma seperti ini. Cuman bedanya nih kayak gini nih. Misalkan untuk memunculkan, menampilkan outputan di layar ya, ini kan pakai perintah write, kan kalau untuk Pascal. Masukkan jumlah detik. Nah, kalau misalkan di C++ itu bukan write, artinya sein kayak gitu. Jadi cuman beda bahasa yang digunakan gitu. Sama strukturnya juga nggak beda-beda jauh. Oke ya. Terus coba kita lihat lagi yang lain. Ini tadi udah dibahas ya, bisa dipakai untuk percabangan. Nah, ini tumpukan bilangan. Nah, bisa ada latihannya. Coba kita pakai ini dulu. Ini mirip-mirip dengan soal UTS, tapi bedanya kenapa? Kalau soal UTS itu ngitung banyaknya bola atau banyaknya angka yang ada, bukan bikin tumpukan kayak gini. Ini semuanya pada keliru pas waktu UTS. Yang jawab benar cuma ada berapa orang? 3 orang kalau misalnya. Jadi malah pada bikin bola. Harusnya ngitung ada berapa banyak bolanya sesuai dengan jumlah tingkatan. Jadi yang dimasukkan itu jumlah tingkatan, outputnya adalah banyaknya bola atau banyaknya angka gitu, atau banyaknya objek yang ada di situ. Nah, kalau sekarang ini kita bikin tingkatan.
tinggal kita ikutin aja flowchart yang ada di sini. Jadi nggak usah ribet-ribet, kalau udah ada flowchartnya kita ikuti. Jadi nggak usah capek-capek bikin algoritmnya dulu. Di sini apa aja ini? Ada N, ada I, ada J. Ini feature. Kemudian input N. Nah, itu apa sih? Coba kita cek. Oh, banyaknya tumpukan nih. Kita masukkan jumlah tumpukan. Itu kemudian kejar. Oke. Tentukan banyaknya tumpukan. Kita masukin ke N. Nah, di sini ada pengulangan. Ya, pengulangan menggunakan for i 2 dengan 1 to N. Kemudian di sini ada for J dengan 1 N 1. Nah, ini cepat. Kosong. Beres. Itu masuk ke sini nih. J sama dengan 1. For J dikurangi dengan 1. J-nya kurang dari 2 kali 2 dikali I. Bikin cetak. Nah, kemudian return N. Tiga. Nah, lima. Nah, ini deret ya. Jadi kita mencari mencari bilangan maksimum dan bilangan minimum. Bikin flowchart untuk mencari nilai maksimum atau nilai minimum suatu bilangan, ambil nilai maksimum dan nilai minimum bilangan dari suatu deret bilangan. Contoh, input deret bilangan 8, 3, 5, 2, outputnya kayak gini, bilangan maksimumnya berapa, dari deret bilangan, kemudian bilangan minimumnya pun berapa. Nah, ini ada ketentuannya ternyata di sini. Ketentuannya adalah untuk banyaknya dan isi dari deret bilangan itu ditentukan oleh user. Nah, jadi ini nih, banyaknya dan isi itu berarti ini panjang deret dan isi deretnya itu dari user yang ikut. Sesuai inputan user. Nah, coba ya kita tes.
hapus. Ini kita hapus. Misalkan deret bilangan n, kemudian maksimum min integer. Banyaknya deret n. Ini pakai array ini. Ini pakai array. Bilangan array. For i tik 2 sama dengan 1 itu n. Bikin di sini deret pertama angka ke 1 angka ke ini masukin ke bilangan perasaan saya udah pernah bikin ini deh. Coba saya cek dulu. Nah ini dia, benar kan? Maksimum deret. Nah ini kan. Jadi bilangan ini pakai array. Nah, cuman kelemahan dari array itu kita harus mengalokasikan memorinya dari awal. Dari sini dialokasikan 100, dan berarti batasnya itu maksimal itu 100. Nggak boleh lebih dari 100. Kalau misalkan inputan user ada 101, lebih dari 100 itu otomatis nggak akan disimpan nanti di dalam array. Kemudian max, min, n, dan i integer sama kayak tadi. Ya, ini pertama kita tulis dulu banyaknya deret bilangan ada berapa. Nah, jadi di sini ada pembatasan nih sama saya nih. N-nya kurang dari sama dengan 100. Nah, jadi jangan sampai lebih dari 100. Kenapa? Karena array yang kita bikin, ya yang kita pesan itu cuma 100 buah. Gitu. Jadi kita mulai for i itu sama 1 to n. Jadi sampai ke n. N-nya itu kan banyaknya deret yang dibuat nanti. Nah, pertama di sini masukkan bilangan ke i itu jadi pengulangan di sini ya. Pertama mulai dari 1 masuk nih ke array. Nah, untuk input array kan seperti ini. Bil kurung siku i kurung siku. I-nya ini di alamat yang keberapa? Nanti i-nya ini kan dihitungan kan mulai dari 1. Nah, berarti
dia akan nyimpen berurutan nanti mulai dari 1, kemudian 2, 3 gitu. Nah, lalu di sini saya tulis ada max, ada min. Nah, ini inisialisasi ya, ini inisialisasi dari variabel max dan min. Nah, misalkan ini isi dari variabel max itu adalah bilangan yang pertama. Kemudian isi dari bilangan minimum adalah di posisi bilangan pertama. Jadi biar ada isinya. Ini bebas, mau berapa pun juga bebas. Mau 0 juga bebas, bisa. Kemudian kita cek di sini pakai apa? Pakai looping. Nah, ini pakai looping. Nah, ini nih prosesnya itu cuma ini doang. Mulai dari sini. Ini adalah proses untuk mencari bilangan tertinggi dan terendah. Visualisasi variabel nilai. Inputan. Nah, ini inputan, kemudian ini inisialisasi nilai variabel. Ini proses untuk mencari bilangan tertinggi dan terendah. Ini sampai ke n ini kan mulai dari inputan user kan, yang atas nih banyak dari bilangan. Jadi if max, nah max ini adalah ini tadi yang telah diinisialisasi. Jadi kalau misalkan max itu kurang dari bilangan yang ke i, ya bilangan yang ke i, yang di sini nih. Maka maksimumnya itu nilai maksimum adalah bilangan yang ke i. Nah, maksudnya gimana? Nah, di sini saya logikanya simpel. Misalkan contoh angkanya 8, 3, 5, 2, 7, 9, 6, 4. Ya, misalkan angkanya ini. Nah, misalkan untuk bilangan maksimum itu 8. Ya, di posisi yang pertama. Jadi bilangan baik bilangan maksimum maupun bilangan minimum itu ada di posisi angka yang pertama. Ya, ada di posisi bilangan yang pertama. Logikanya kayak gini ya. Jadi saya asumsikan baik bilangan maksimum maupun bilangan minimumnya ada di posisi yang pertama. Nah, kemudian saya akan membandingkan dua buah bilangan mulai dari yang sebelah kiri. Nah, pertama kita bandingkan angka 8 dengan angka 8 itu sendiri. Karena kan nilai maksimum dan nilai minimum itu kan bilangan pertama ya. Kita cari dulu, misalkan kita cari yang maksimumnya dulu. Kita bandingkan nih, 8 kita bandingkan dengan 8 di posisi yang pertama sekarang. Kita bandingkan di posisi yang pertama adalah ini 8. Jadi apakah 8 kurang dari 8? Nah, kenapa kurang dari? Karena kalau misalkan angka yang di sebelahnya itu ternyata lebih besar, ya otomatis berarti kan angka yang pertama ini itu kan lebih kecil, ya kan? Kalau yang di sebelahnya itu lebih besar, berarti kan angka yang pertama yang sebelumnya kan lebih kecil, makanya lebih kecil di sini. Jadi apabila apabila yang pertama yang max ini nih ya, apabila yang isi dari yang max itu kurang dari bilangan yang pertama ya, berarti kita ganti bahwa isi dari variabel max ya, adalah bilangan yang pertama. Ternyata kan 8 kurang dari 8, itu kan salah. Nah, maka itu nggak ada penggantian. Kita lanjut lagi ke sebelahnya. 8 kurang dari 3, salah juga. Geser lagi. 8 kurang dari 5, salah juga. 8 kurang dari 2, salah juga. Terus sampai ke 8 kurang dari 9. Nah, betul. Ketika mencapai kondisi betul, ya, max kurang dari bilangan yang ke i. Nah, max ini kan 8 isinya tadi. Kurang dari bilangan yang ke i. Nah, sekarang posisinya dari angka 9. 8 kurang dari 9. Betul, ya kan? Nah, berarti isi dari variabel max sekarang bukan 8 lagi, tetapi berapa? 9. Karena telah diganti di sini. Maxnya itu adalah bilangan yang ke i. Nah, jadi sekarang nilai maksimum adalah 9. Nah, kemudian i-nya naik lagi nih. Sekarang geser lagi ke sini posisinya.
maksnya 9. Nah, apakah 9 kurang dari 6? Salah, berarti nggak usah diganti nilai maksnya. Geser lagi ke sini. Apakah nilai maksnya maks itu 9 itu kurang dari 4? Salah juga. Nah, berarti nilai maks kan loopingnya udah berakhir nih. Nah, berarti nilai maksnya itu terakhir ada di angka 9. Nah, maka akan dicetak nanti nih bilangan maksimumnya 9. Nah, untuk mencari nilai minimum, nah itu cuma tinggal kita ganti operator pembandingnya aja, operannya. Yang tadinya lebih kecil menjadi lebih besar. Kan kalau misalnya kita membandingkan dua buah bilangan, misalkan bilangan yang pertama 1, bilangan yang kedua 3. Misalkan ya, bilangan pertama 1, bilangan yang kedua 3. Karena untuk membandingkan dua buah bilangan kan tinggal kita lihat aja kalau misalnya bilangan yang pertama itu lebih besar dari bilangan yang kedua, ya, atau berarti bilangan yang pertama itu lebih besar. Tuh. Lebih kecil. Nah, kita bandingannya kan gitu. Yang kedua kita bandingkan dengan yang pertama. Tuh. Misalnya saya pakainya gitu. Coba kita kan. Banyaknya dari bilangan. Misalkan di sini ada berapa nih? Coba kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Yang satu 8. Terus 3, 5, 2, 7, 9, 6, 4. Ketika dieksekusi, ya kan setelah semuanya diinput, tuh, yang ini nih, looping. Langsung bilangan ke 1, ke 2, 3, 4, dan seterusnya ke 8. Nah, beres langsung dia proses perhitungan di sini. Muncul outputnya di sini. Bilangan maksimum dan bilangan minimum. Nah, kalau misalkan yang diinput deret bilangannya itu lebih dari 100, nanti yang akan muncul ada ini maksimum deret hanya 100. Maksimum deret hanya 100. Gitu. Oke. Nah, nanti ini semua kodenya nanti saya akan bundel, saya akan satukan, kemudian nanti saya akan bagikan, saya akan share biar bisa dipelajari sama teman-teman semua. Khawatir ada yang nggak nyatet, jadi biar ada dokumentasinya. Oke, nah, sekarang coba di sini kita lihat. Nah, ini nih, balikin kalimat nih, belum nih, ya. Jadi membalik kalimat, nah ini tuh berhubungan dengan tumpukan stack. Ini masih menggunakan array juga, Ada satu permainan kata yang disebut dengan palindrom. Jadi palindrom itu apa sih palindrom? Contoh gini. Palindrom itu jadi sebuah permainan kata atau frasa yang mana kalau misalnya kita balik, baik maupun kita baca dari depan maupun kita baca dari belakang, isinya itu juga. Nah, itu namanya palindrom. Contoh, misalkan apa kalau misalkan kita baca dari sebelah kiri, ya isinya adalah apa. Kalau misalnya kita baca sebelah kanan, isinya juga apa. Ini palindrom ini. Atau misalnya kasur. Nah, kasur kalau misalnya kita baca dari kiri, ya kasur. Tapi kalau misalnya kita baca dari kanan, jadi rusak. Nah, ini bukan palindrom. Tapi kalau misalnya kita nulis gini, kasur rusak, ya ini ada spasi ini. Kasur spasi rusak. Ini kalau misalkan kita balik, ya. Kalau misalnya kita balik, ya jadi sama aja, Pak. Juga. Coba baca dari sebelah kanan. Iya, sama aja. Kasur rusak. Tuh, ya kan? Nah, berarti ini adalah sebuah palindrom. Nah, itu permainan membalikan kata. Gimana sih caranya gitu kan? Coba aja kita lihat dulu. Pertama kita harus belajar dulu balikin kata. Bagaimana cara membalikan sebuah kalimat, membalikan sebuah kata. Gitu.
Nah, misalkan kalimat yang dimasukin adalah apa kabar, jadi rabak apa, kan gitu. Nah, nanti kalau misalnya kita mau bikin sebuah palindrom, ya, program sebuah membuat sebuah program yang dapat mengecek apakah kata tersebut palindrom atau bukan, ya tinggal kita lihat aja, kita bandingkan. Apa yang kita bandingkan? Pertama, teks yang diinput, ya kan, kasur rusak. Kita bandingkan dengan teks yang telah kita balikkan. Jadi teks, anggap ini teks 1, kemudian ini teks 2. Jadi teks 1 kita bandingkan dengan teks 2. Kalau misalkan teks 1 sama dengan teks 2, logikanya apabila teks 1 sama dengan teks 2, ya, maka palindrom. Logikanya gitu, jadi simpel kan. Jadi cara berpikirnya kita simpel gitu loh. Dari inputan, ya, ini inputannya, kemudian kita balikkan inputan tersebut, kemudian kita cek kalau misalkan inputan yang pertama sama dengan inputan yang kedua, ya kan, hasil pembalikan dari inputan pertama itu, maka palindrom. Bagaimana cara membalikkan kalimatnya? Nah, ini bersifat last in first out. Nah, ini dia. Jadi kita menggunakan sebuah panjang kalimat. Nah, ini menggunakan don't to. Ini menggunakan to looping, ya, pakai for to do, bukan for to do tapi for don't to. Nah, coba kita lihat seperti apa. Tadi udah saya coba buat palindrom. Nah, ini udah palindrom ya, bukan coba balikan kalimat. Kalau coba balikan kalimat, pertama cuma butuh sebuah variabel kalimat, kemudian variabel i. Nah, ini tuh ini teks ya, isinya string atau array juga bisa. Tapi kalau array kan harus satu persatu bahasa kata. Kalau kita ribet, kalau satu kata dibalikin, langsung aja karakter. Kalau misalkan array kan karakter, kalau masing-masing karakter kita balikin ribet, langsung aja kita masukin string kan kumpulan dari karakter gitu. Ini hampir mirip dengan array, cuman beda. Kalau string itu panjangnya 255 karakter kalau string. Mana tuh? Nah, ini dia. Pertama kita butuh teks, ya kan, kalimat, kemudian i integer. Nah, i ini untuk pengulangan. Nah, ini magicnya tuh di sini nih. Ya. Jadi pertama masukkan teks yang akan dicek. Kita run dulu. Nah, masukkan teks yang akan dicek. Tadi kasur misalnya, kita ceknya kasur. Nah, kalau misalnya cuma kasur, teks bukan palindrom. Kenapa bukan palindrom? Nah, pertama kita lihat logikanya. Di sini masukkan teks yang akan dicek. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam variabel teks, atau kalau misalnya di sini kan dimasukkan ke dalam variabel kalimat, ya kan? Nah, di sini ada length, ya, length text. Nah, kalau misalkan di sini lihat perbedaannya. Perbedaan di sini saya ada modifikasi program. Kalau misalkan lihat dari flowchart, ya, dari algoritma, di sini i sama dengan length kalimat. Berarti kita lihat panjang kalimatnya itu dimasukkan ke dalam variabel i. Nah, kalau misalnya di sini, nah saya masukin nih, saya menyiapin sebuah variabel baru. Apa namanya variabel itu? Adalah x. X itu untuk variabel untuk menyimpan panjangnya karakter yang diinputkan, gitu loh. Nah, kalau ini kan isinya kan teks, ya kan, kasur. Nah, dihitung nih ada berapa nih karakternya kasur. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata kasur itu terdiri dari 5 karakter. Nah, ini tuh dia keluarnya itu integer. Nah, length itu keluarnya integer nanti.
Jadi berupa angka apa namanya, bulat ya, bilangan bulat. Nah, jadi mulai dari I sampai ke X. X itu apa? Nah, ini. Sebenarnya ini kita nggak usah pakai X juga bisa. Ini aja langsung di sini prime text. Mau kayak gini juga bisa. Jadi nggak usah pakai X. Bisa, sama aja. Cuma ini biar rapi aja, biar nggak terlalu panjang. Soalnya ntar di bawah ini kita akan menggunakan X lagi. Gitu. Jadi biar ngirit ketik. Biar nggak terlalu capek. Oke, lanjut. Nah, jadi mulai dari posisi yang pertama ya, kita cek mulai dari posisi yang pertama sampai ke panjang baris. Ini kan kasurnya kan ada 5 nih, berarti mulai dari 1 sampai ke 5 kita cek. Teks yang pertama, nah di sini nih, ini yang udah kita bahas tadi pada yang pertama tuh, upcase ini fungsinya adalah untuk membuat inputan menjadi kapital ya. Jadi biar karakternya itu jadi kapital. Kenapa? Jadi biar si orang itu kalaupun istilahnya dia ketiknya kayak gini, tuh mau alay kayak gini juga, kalau misalnya kita balikan, tadi kan saya bilang kan dia kan nggak ngecek apa namanya, si komputer kan nggak tahu alfabet, nggak tahu A B C D gitu loh. Dia itu kan tahunya kan bilangan apa namanya, bilangan biner ya kan. Kalau terus kemudian ada yang namanya ASCII ya kan, yang telah distandarisasikan untuk pengkodean huruf gitu loh. Nah, jadi ini tuh sebenarnya itu nanti akan dikonversi ke bilangan apa yang ke kode-kode tersebut gitu loh. K ini berapa dia nilai originalnya, A ini berapa nilai originalnya. Antara huruf A besar dengan huruf A kecil ini akan beda hasilnya. Nah, makanya biar inputannya anggaplah apa namanya, program yang kita buat ini tidak sensitif cache. Nah, makanya gimana cara ngakialinnya biar nggak sensitif cache. Sedangkan si orang apa namanya, si user itu kadang suka ada yang jahil, takutnya orang yang pegang aplikasi itu orang alay. Tulisnya dia itu ada yang huruf besar, ada yang huruf kecil gitu, kasur, rusak. Nah, ini kan beda kan antara K yang pertama dengan K yang terakhir. Di sini K-nya K besar, di sini K-nya K kecil gitu loh. Nah, ini kalau misalkan nggak pakai uppercase seperti ini, ya kita nggak masukkan fungsi apa namanya untuk kita apa namanya untuk membesarkan karakternya. Jadi biar seragam dulu, ini nggak akan sama nanti hasilnya. Bukan palindrom nanti hasilnya, tapi tuh bukan palindrom lagi. Bukan palindrom juga, ada salah coding. Ntar kita bahas dulu. Dari kasur dulu. Jadi balikan. Pertama teks 1, lihat teks satunya. Teks satunya itu nanti kita masukkan ke dalam sebuah variabel baru, yaitu teks 1, yang isinya itu adalah teks 1, teks satunya awalnya kan kosong ya kan, tambah teks yang ke I. Teks yang ke I itu ini. Jadi untuk teks 1 itu sebenarnya hanya copy input aja, copy inputan yang awalnya misalkan nih K besar, K kecil, A kecil, S besar, UR. Nanti ini jadi huruf besar semua. Coba kita tulis, nah di sini jangan ini, kita slash dulu. Dan ya kan dari yang awalnya kecil jadi besar semua. Misalkan saya nulisnya sebagai gaya alay, A kecil, A besar, S kecil, U, R besar. Ketika dieksekusi jadi besar, jadi kasur-kasur. Nah, itu bisa seperti ini. Kalau misalnya kita Y lagi, di sini saya tulis kasur lagi, jadi 3 kasur ini. Kasur. Oh iya. Ketahuan tadi kenapa errornya, karena nah di sini nih antara teks 1 2 sama dengan, kita kosongkan dulu, teks 2 nya juga kita kosongkan dulu. Jadi begitu looping
looping lagi, programnya diulangi lagi, dia akan reset. Kalau teks ini nggak usah dikosongkan karena ini kan dia akan selalu ditimpah begitu user input baru. Sedangkan teks 1 dan teks 2 kan isinya kan dia akumulasi tuh. Teks 1 adalah teks 1 tambah teks yang ke i. Gitu. Jadi teks 1 ini yang tadi udah kasur, tambah lagi jadi kasur. Jadi kasur-kasur. Ulangi lagi, jadi kasur lagi. Kan cuma 1 doang. Oke deh. Nah, sekarang coba kita lihat yang kedua nih. Teks yang kedua. Kita lihat teks yang kedua. Teks yang kedua pembalikan. Nah, kalau pembalikan, kalau yang pertama tadi itu kan cuma pakai kalau pembalikan sebenarnya kita cuma melakukan proses looping yang kita balik. Jadi for i.2 sama dengan x, x-nya itu jadi yang keberapa mulainya. Mulainya itu kan dari yang paling ujung. Misalkan kita tulis kasur di sini. Ada berapa karakter banyak ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya kan? Nah, kita mulai posisi i-nya itu adalah di yang kelima. Kemudian turun terus sampai ke 1. Jadi mulai dari yang kelima terus jadi yang keempat, yang ketiga, yang kedua, yang ke-1 posisinya gitu. Jadi mulai dari yang paling kanan sampai ke yang paling kiri. Jadi kita copy ya. Pertama biasa di uppercase dulu. Setelah itu kita masukkan nih teks 2 itu adalah teks 2 ditambah teks yang ke i. Jadi teks 2 itu adalah, nah ini masukin nih R yang pertama. Ya, udah gitu naik lagi looping lagi jadi yang kedua, yang keempat nih jadi U, terus S, terus A, terus K. Coba kita cek R, U, S, A, K ya kan. Nah sekarang kita udah siap nih untuk palindromnya nih. Teks 1 sama dengan teks 2 merupakan palindrom. Coba kita tes kasur rusak. Teks merupakan palindrom. Lihat, teks yang pertama kasur rusak, teks yang kedua kasur rusak. Jadi ada teks pertama dan teks yang kedua itu sama aja. Mau dibaca dari kiri, mau dibaca dari kanan, itu sama-sama aja. Gitu loh. Kita ulangi. Apa sih? Bukan palindrom. Kalau dibaca dari kiri apa sih? Kalau dibaca dari kanan bisa apa? Kan beda. Itu permainan kata ya, palindrom. Logikanya simple, jadi cuma kita balik aja. Cara bikinnya juga simple. Jadi intinya semua ini tergantung dari cara berpikir gitu loh. Logika, cara berpikirnya seperti apa, dituangkan dalam sebuah algoritma, begitu ya tinggal ditranslasikan ke dalam bahasa pemrograman. Nah, kalaupun sekarang teman-teman masih pada banyak yang kesulitan buat bikin programnya, dalam mentranslasikan ke dalam bahasa pemrograman, itu wajar. Karena kan belum dapat mata kuliah yang khusus ya, belum dapat mata kuliah yang khusus terkait bahasa pemrograman gitu. Nanti kalau udah dapat pasti bisa nanti. Nah ini juga sama aja, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Tapi ini angka, kalau angka beda prosesnya dengan yang huruf. Kalau angka ini bisa dimoduluskan dengan 10. Tuh, beda lagi. Udah gitu aja untuk pertemuan kali ini. Nanti kalau misalnya ada yang mau didiskusikan atau yang mau ditanyakan, bisa via Telegram, di grup ya, atau mau Japri juga Japri. Yang mau bertanya mengenai mengenai perkuliahan ataupun apa aja deh yang mau ditanyakan sok. Misalkan teman-teman lagi iseng-iseng buat bikin program gitu kan, yang ada di materi, udah itu ada error, mau tanyain, sok tanya aja nggak apa-apa, Japri aja kalau itu mah. Jangan lupa untuk untuk tugas akhirnya disiapkan mulai dari sekarang ya. Kita pertemuannya terakhir di minggu depan soalnya. Untuk besok nanti masih kita lanjutkan di praktek besok ya. Oke deh, tanpa panjang lebar lagi, waktu juga udah
lewat 5 menit ternyata nggak ngerti juga. Jadi kita akhiri pertemuan sampai sini. Kita bertemu besok lagi insya Allah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Pak. Udah nggak ada. Sama-sama. Bang, tugas akhir itu yang mana? Butuh UAS yang disuruh study kasus. Emang udah dimulai dari sekarang bikinnya? Enggak, daripada maksudnya nyicil lah daripada besok. Oh gitu. Iya. Ya gitu. Itu studi kasusnya setelah kita kan bikin apa aja? Ya, bikin enak. Bebas. Kemarin aja ngumpulin cuma satu doang. Apa ya? Itu yang flowchart. Aku ngerjain malam ya. Jam 1 ya, baru tak kirim ke dosennya. Yang perkalian gimana itu? Lah saya barusan tadi jam 2 ngerjain langsung kirim. Tapi cuma satu doang yang penjumlahan pengurangan. Iya yang kan? perkalian masih belum ngerti. Perkalian yang mana? Iya. Yang sebelumnya. Oh, yang Kan yang hari Rabu, kan itu kan tugas hari Kamis. Oh, yang hari Rabu, yang live. Tugasnya Iya. live. Iya. Itu perkalian kok? Udah bang. Udah. Perkalian. Aku mana sama. Tak pikir cuma ngubah untuk pembatasan inputnya aja sama apa itu namanya? Jika user yang menginputkannya salah, ada keluar kalimatnya, udah gitu aja, nggak ubah yang lain. Puyang. Ya wis. Itu Piton gimana? Ditambahin nggak? Yang punya aku. Punyamu ditambahin nggak Piton? Pusing ya. ntar lah tambahin. Ntar bantuin deh dulu. Punya gue aja baru 40. Pak, aku kemarin pas dirimu presentasi aku lagi di jalan pulang. Iya, aku 40. Aku 45. Iya. Aku baru ada 15 soalnya, kalau aku 10. Enggak ada banyak UI-nya. Aku pakai UI, cuman nggak kayak ada yang nggak pakai kayak layout gitu. Layout, oh iya. Tapi ada post bottom-nya kan? Ada post button ada. Mantap. Post button, sinyal, apa lagi ya? Kayak kelas tuh nggak pakai kelas. Terus apa yang di table itu apa namanya? Table. Yang pakai table itu yang kemarin belajarnya di Word. Bentar. Apa sih namanya? Lupa. Connect. Relational Relasi, relasi database-nya. Iya, nah itu nggak ada. Sama. Jadi kurang. Apa-apa. Banyak yang nggak ada. Baru 2 loh kayaknya. Apanya? Yang presentasi. Ya baru kelompok 1 sama kelompokmu kan? Iya. Mantap. Kan besok next tinggal ngumpulin aja. Enggak, kan ya. Yang belum presentasi kan mikir. Yang kayak apa tuh kelompok kemarin si Reza ya aku. Wah, gua aja kurang paham harus ditanya. Pusing. Sama-sama lagi pusing masalahnya. Iya. Ya wes, maghrib sih dulu. Ya, siap. Yuk, mari. Oke.